Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kami sampaikan resum acara pada sore hari ini. Yang pertama adalah siapa yang dapat menjadi bunda PAUD. Nah, ini perlu kami sampaikan. Pengertian bunda PAUD adalah predikat yang diberikan kepada istri kepala pemerintahan atau kepala daerah. Bisa istri gubernur ini di provinsi, kemudian istri bupati atau wali kota ini tingkatnya kabupaten ini, kemudian istri camat ini bunda PAUD di tingkat kecamatan, kemudian istri kepala desa atau lurah ini tingkatnya di desa atau kelurahan. Bagaimana kalau kepala daerah belum punya istri? Nah, ini bisa menunjuk istri wakil kepala daerah atau dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk. Nah, itu apabila bupatinya masih bujang atau belum punya istri. Kalau kepala daerahnya perempuan, dia otomatis bisa menjadi bunda PAUD. Bunda PAUD ditetapkan dengan keputusan kepala pemerintahan atau kepala daerah. Bisa keputusan gubernur, kalau itu tingkat gubernur, kalau bupati bisa keputusan bupati dan lain sebagainya sesuai jenjangnya. Kemudian mekanisme pengukuhan bunda PAUD. Bunda PAUD provinsi dikukuhkan oleh gubernur atau pihak kementerian. Kemudian bunda PAUD kabupaten kota dikukuhkan oleh bunda PAUD provinsi. Bunda PAUD kecamatan dan bunda PAUD desa atau kelurahan dikukuhkan oleh bunda PAUD kabupaten. Apabila bunda PAUD desa dan kelurahan tidak dikukuhkan oleh bunda PAUD kabupaten atau kota, maka pengukuhannya bisa dilakukan oleh bunda PAUD kecamatan. Kemudian selanjutnya, siapa saja yang dapat menjadi pokja bunda PAUD? Nah, pokja atau kelompok kerja bunda PAUD adalah kelompok yang dibentuk oleh bunda PAUD di semua jenjang tingkatannya dengan tujuan untuk mendukung pelaksanaan peran dan tugas bunda PAUD dalam menggerakkan penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif. Nah, ini bisa terdiri dari birokrasi, praktisi PAUD, organisasi mitra PAUD, akademisi, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait. Kemudian struktur anggota pokja PAUD ditetapkan dengan SK Bunda PAUD sesuai tingkatannya. Nah, mengapa kita perlu bergerak bersama? Yang pertama, karena cakupan sasaran penguatan kualitas layanan PAUD ini sangat besar sekali. Kalau seluruh Indonesia, anak usia 0-6 itu 33.491.000. Kemudian satuan PAUD-nya ada sekitar 205.464. Kemudian tenaga pendidiknya 483.833 tenaga pendidik. Kemudian yang kedua, pemahaman bahwa satuan tidak dapat bergerak sendiri untuk meningkatkan kualitas layanannya. Yang ketiga adalah perlunya intervensi komprehensif. Nah, ini di mana pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat menyediakan dukungan. Pemerintah daerah sendiri berkeinginan untuk terus meningkatkan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan di satuan PAUD untuk terus bergerak dalam upaya peningkatan kualitas layanan PAUD. Mengapa pokja bunda PAUD memiliki peran yang sangat strategis? Nah, ini. Yang pertama, pokja bunda PAUD ada di ranah informal dan bahkan non-formal. Keunggulannya adalah jaringan yang dimiliki dari tingkat pusat sampai daerah, sampai desa, dan kedekatannya dengan kepala daerah dan jajaran perangkat daerah, serta pokja bunda PAUD yang komposisinya adalah wakil OPD, di antaranya dinas pendidikan. Kemudian yang kedua, alur koordinasi pokja
Pokja Bunda PAUD yang fleksibel. Nah, ini Pokja Bunda PAUD bisa melakukan koordinasi dan mengadvokasi kebijakan daerahnya dan juga melakukan advokasi ke jaringan di atas dan atau di bawahnya. Kemudian yang ketiga, Bunda PAUD adalah tokoh atau figur penggerak masyarakat. Nah, ini apalagi di masa pandemi ini, urgensi peran Pokja Bunda PAUD sangat sebagai penggerak utama semakin menguat. Bunda PAUD diharapkan dapat menggerakkan semua pihak melalui kepedulian dan pembelajaran peran serta masyarakat dalam mendukung satuan PAUD untuk melakukan upaya penguatan pembelajaran di masa pandemi. Kemudian, apa saja peran Bunda PAUD bersama Pokja Bunda PAUD? Peran Bunda PAUD bersama Pokja itu yang adalah menggerakkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan PAUD berkualitas. Nah, ini melalui percontohan. Nah, ini sebagai sosok panutan. Bunda PAUD berperan sebagai figur dan tokoh utama yang bekerja bersama Pokja sebagai pendukung dan menunjukkan kepedulian kepada PAUD. Dan yang kedua, penggerak masyarakat. Ini menguatkan pemahaman dan advokasi kepada jajaran pemerintahan dan masyarakat di wilayah tingkatannya mengenai pentingnya PAUD untuk peningkatan akses, perlunya kemitraan untuk mendampingi satuan PAUD, serta yang ketiga, penguatan kemitraan orang tua dalam kegiatan PAUD. Bagaimana Pokja Bunda PAUD dapat berperan? Nah, yang pertama harus memiliki program kerja untuk mendukung peran dan tugas Bunda PAUD. Kemudian yang kedua, melakukan koordinasi vertikal dan horizontal sesuai kewenangannya. Nah, ini antara lain menguatkan upaya advokasi, koordinasi vertikal antara Pokja Bunda PAUD provinsi, kabupaten, dan lain sebagainya. Kemudian menguatkan koordinasi vertikal dengan Bunda PAUD di kecamatan dan desa, serta koordinasi horizontal dengan lintas sektoral dengan dinas pendidikan, organisasi perangkat daerah terkait, serta organisasi mitra PAUD. Dan yang ketiga adalah menyusun laporan pelaksanaan program kerja. Nah, ini bisa bermanfaat untuk yang pertama, refleksi apa yang sudah berhasil dilakukan atau yang belum. Misalnya jumlah satuan yang mendapat pendampingan berapa dan lain sebagainya. Kemudian advokasi anggaran. Yang ketiga adalah identifikasi langkah berikutnya yang perlu dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah sinkronisasi kegiatan dengan Pokja Bunda PAUD pada tingkat di atasnya maupun di bawahnya. Nah, bagaimana memanfaatkan jejaring Pokja Bunda PAUD dari tingkat provinsi hingga desa? Nah, ini yang pertama, menyusun rencana kerja tahunan yang berkaitan dengan layanan PAUD berkualitas. Kemudian berkoordinasi dengan lembaga atau organisasi perangkat daerah untuk mewujudkan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif. Kemudian yang ketiga, berkoordinasi dengan stakeholder lain, antara lain Dinas Pendidikan, UPT, BP PAUD, Dikmas, kemudian itu yang dari tingkat provinsi, kemudian terkait dengan data APK maupun APK PAUD, kemudian ketersediaan satu desa satu PAUD dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah mengupayakan pembentukan gugus tugas PAUD holistik integratif provinsi, kabupaten, kota. Dan yang terakhir, mengupayakan kerjasama dengan dunia bisnis dan dunia usaha untuk memberikan dukungan pendanaan dalam rangka peningkatan layanan PAUD berkualitas. Nah, ini bagaimana memanfaatkan jejaring Pokja Bunda PAUD dari tingkat provinsi hingga desa atau kelurahan. Nah, yang pertama, berperan aktif dalam mengadvokasi atau mensosialisasikan kegiatan yang berkait dengan peningkatan kualitas layanan PAUD, terutama melalui musrenbang sesuai
tingkatannya terkait anggaran, kegiatan, pemanfaatan dana desa, dan lain sebagainya. Kemudian melakukan pembinaan dan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung terhadap layanan esensial, layanan yang penting, termasuk mencari data layanan PAUD satu desa satu PAUD, data tingkat kesehatan anak, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, melakukan pembinaan dan pengawasan melalui PAUD, Posyandu, kemudian serta memberikan bantuan sosial itu bagi masyarakat di wilayah 3T. Yang 3T itu terluar, kemudian ada 3T. Kemudian yang keempat adalah mengadvokasi atau mensosialisasikan kepada orang tua atau masyarakat yang memiliki anak usia PAUD untuk membawa anaknya ke layanan PAUD di tingkat desa kelurahannya. Kemudian yang terakhir adalah berkoordinasi dengan fasilitator desa di wilayah kecamatannya dalam hal pendataan kondisi APK PAUD, data kesehatan anak, terutama data anak gizi buruk, termasuk stunting atau kurang gizi, kemudian serta data kesejahteraan anak dan keluarga miskin. Apa saja indikator keberhasilan Pokja Bunda PAUD? Yang pertama, meningkatnya kesadaran dan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam mendukung gerakan PAUD berkualitas. Kemudian yang kedua, meningkatnya kerjasama kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan terkait dengan layanan PAUD berkualitas. Meningkatnya APK PAUD dan jumlah lembaga layanan PAUD berkualitas. Meningkatnya dukungan bagi satuan PAUD untuk peningkatan kualitas layanan. Anak usia dini bertumbuh kembang optimal secara utuh yang siap bersekolah. Yang terakhir adalah meningkatnya pemahaman orang tua mengenai pentingnya PAUD serta kemitraan dengan satuan. Itu rangkuman sesi yang pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia.